Selanjutnya, Teh Anggit. Mangga Teh Anggit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Dewi Umu Kulsum Nurse MT selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Perken- Perkenalkan, nama saya Anggit dengan NPM 255030708. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul penerapan kompres kubis atau kol terhadap pembengkakan payudara pada ibu postpartum di ruang nipas RSUD Cibabat. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah, bagaimanakah asuhan keperawatan dengan penerapan kompres kubis atau kol dingin terhadap pembengkakan payudara pada ibu postpartum di ruang NIPAS RSUD Cibabat. Tujuan umumnya secara umum bertujuan memberikan gambaran dan pengindikasi asuhan keperawatan dengan penerapan kompres kubis kol dingin terhadap penurunan pembengkakan payudara pada ibu postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Tujuan khususnya yang pertama mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien postpartum dengan penerapan kompres kubis kol atau kol dingin terhadap penurunan pembengkakan, mengidentifikasi diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan hasil evaluasi. Adapun latar belakang secara umum, masa postpartum merupakan periode setelah persalinan yang berlangsung sekitar 6 minggu, di mana terjadi berbagai perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu. Salah satu perubahan fisiologis utama pada masa ini adalah dimulainya proses laktasi yang dipengaruhi oleh peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin. Proses laktasi yang tidak berjalan optimal dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah pembengkakan payudara atau bendungan ASI. Secara khusus, pembengkakan payudara terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran ASI, sehingga ASI menumpuk di dalam ductus lactiferus. Kondisi ini ditandai dengan payudara terasa tegang, keras, nyeri, hangat, dan terkadang disertai kemerahan. Apabila tidak ditangani dengan baik, pembengkakan payudara dapat berkembang menjadi mastitis dan abses payudara yang berpotensi menghambat keberhasilan menyusui. Dampak pembengkakan payudara tidak hanya dirasakan oleh ibu tetapi juga oleh bayi. Pada ibu, nyeri dan ketidaknyamanan dapat menimbulkan stres, kecemasan, serta penurunan rasa percaya diri dalam menyusui. Pada bayi, payudara yang terlalu penuh dapat menyebabkan kesulitan menyusu sehingga beresiko menurunkan asupan nutrisi dan pengeluaran pertumbuh serta daya tahan tubuh bayi. Data pendukung dan urgensi masalah. Pembengkakan payudara atau bendungan ASI masih menjadi masalah yang sering terjadi pada ibu postpartum. Berdasarkan data WHO dan ASEAN, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 107.654 ibu nipas di kawasan Asia Tenggara mengalami masalah laktasi. Pada tahun 2020, sekitar 66,87% ibu nipas dilaporkan mengalami bendungan ASI, dan angka tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 71,1%. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejadian bendungan ASI tertinggi di kawasan ASEAN, yaitu sebesar 37,12%. Tingginya angka kejadian ini menunjukkan bahwa pembengkakan payudara masih menjadi masalah kesehatan ibu postpartum yang signifikan dan memerlukan penanganan yang efektif, aman, serta mudah diterapkan dalam praktik keperawatan khususnya di ruang nipas. Peran perawat. Perawat memiliki peran penting dalam pemberian asuhan keperawatan secara komprehensif pada ibu postpartum. Salah satunya peran perawat adalah melakukan tindakan mandiri non-farmakologis yang aman, efektif, dan mudah diterapkan untuk mengurangi
pembengkakan payudara serta memberikan edukasi kepada ibu agar mampu melakukan perawatan secara mandiri. Dasar teorinya, postpartum atau masa nifas adalah periode pemulihan setelah persalinan berlangsung sekitar 6-8 minggu. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologi secara involusi uterus, pengeluaran lokea, serta perubahan pada payudara akibat proses laktasi. Selain itu, ibu juga mengalami adaptasi psikologis yang terdiri dari fase tucking in, tucking hold, dan letting go. Konsep dan mekanisme pembengkakan payudara. Pembengkakan payudara merupakan konsep akibat penumpukan ASI yang menyebabkan peningkatan tekanan intramamari. Tekanan ini menimbulkan vasodilatasi, edema jaringan, dan nyeri. Faktor penyebab meliputi teknik menyusui yang tidak tepat, frekuensi menyusui yang kurang, pengosongan payudara yang tidak optimal, serta kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara. Penata laksanaan pembengkakan payudara dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Pendekatan farmakologis menggunakan analgetik atau mengurangi nyeri, sedangkan pendekatan non-farmakologis meliputi pijat laktasi serta penggunaan kompres daun kubis atau kol dingin. Kompres kubis atau kol dingin merupakan intervensi non-farmakologis yang memanfaatkan kandungan sulfur, asam amino, metinon, serta senyawa fitokimia dalam daun kubis. Kandungan tersebut memiliki efek antiinflamasi, membantu memperlancarkan aliran darah dan limfe, serta mengurangi edema jaringan payudara. Mekanisme kerjanya, efek dingin dari daun kubis membantu menurunkan Desain penelitian menggunakan desain studi kasus atau case study, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan komprehensif terhadap satu objek atau beberapa subjek dengan fenomena tertentu. Populasinya seluruh ibu postpartum yang mengalami pembengkakan payudara di ruang nifas RSUD Cibabat, Kota Cimahi selama periode langsung. Sampelnya yaitu ibu postpartum hari ke-1 sampai ke-5 yang mengalami pembengkakan payudara. Ibu postpartum bersedia menjadi responden dan menandatangani lembar persetujuan. Ibu postpartum yang dapat berkomunikasi dengan baik. Kriteria eksklusinya yaitu ibu postpartum dengan luka terbuka atau infeksi pada area payudara, ibu postpartum dengan riwayat alergi dengan kol kubis. Instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi pembengkakan payudara atau SPES, wawancara tes terstruktur, standar prosedur operasional atau SOP, dan lembar dokumentasi keperawatan. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kang Eki, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah dibuat. Di sini ada latar belakang, yaitu pembedahan yang biasa dikenal masyarakat adalah operasi merupakan salah satu penanganan medis invasif untuk mengobati penyakit, injuri, atau deformitas anggota tubuh. Tindakan operasi atau pembedahan akan mencederai jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan perubahan psikologis untuk tubuh sehingga mempengaruhi
mempengaruhi pada organ-organ tubuh lainnya. Pembedahan atau operasi adalah tindakan dengan teknik invasif di mana dilakukan suatu sayatan di area yang akan ditangani. Kemudian dilakukan perbaikan dan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan pada luka. Kemudian tahapan keperawatan perioperatif mencakup 3 fase yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Kemudian fase preoperatif merupakan tahap awal dari keperawatan perioperatif, dimulai dari keputusan diambil untuk melaksanakan intervensi pembedahan. Kegiatan perawatan pada tahap ini adalah pengkajian preoperasi mengenai status fisik, psikologi, dan sosial pasien. Rencana keperawatan mengenai persiapan pasien untuk pembedahannya dan implementasi keperawatan yang telah direncanakan. Tahap preoperatif ini berakhir ketika pasien diantar ke kamar operasi dan diserahkan ke perawat bedah untuk perawatan selanjutnya. Kemudian untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adakah hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi di rumah sakit. Selanjutnya tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum yaitu diketahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien beroperasi di rumah sakit. Yang kedua tujuan khusus, yang pertama diketahui distribusi frekuensi karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan jenis tindakan operasi pada pasien beroperasi. Kemudian diketahui distribusi dukungan keluarga pada pasien beroperasi. Yang ketiga diketahui distribusi tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Kemudian yang terakhir diketahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Selanjutnya, tinjauan teori. Kecemasan adalah perasaan tidak tenang yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau ketakutan yang disertai dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidaknyamanan. Perasaan takut yang tidak menentu dapat mendatangkan sinyal peringatan tentang bahaya yang akan datang dan membuat individu untuk siap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Selain itu, kecemasan preoperasi dikaitkan dengan perasaan khawatir, mual, dan muntah pasca operasi, nyeri pasca operasi, dan mengungkapkan masalah pribadi saat kehilangan kontrol diri. Kemudian selanjutnya objek penelitian yaitu faktor predisposisi, yaitu teori biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus yang dapat meningkatkan neuroregulatory inhibisi atau gamma aminobutyric acid atau gamma yang berperan penting dalam mekanisme biologis berkaitan dengan ansietas. Kemudian kecemasan mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kapasitas seorang mengatasi stresor. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu faktor psikologis dapat dilihat dari pandangan psikoanalitik, pandangan interpersonal, dan pandangan perilaku. Selanjutnya, faktor presipitasi, yang pertama, ancaman integritas seseorang meliputi ketidakmampuan psikologis yang akan datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian ancaman terhadap sistem diri seseorang dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang. Untuk yang selanjutnya, klasifikasi kecemasan ada 3. Yang pertama, cemas ringan. Cemas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam hidup sehari-hari sehingga menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Cemas menumbuhkan motivasi belajar serta menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Yang kedua, cemas sedang. Cemas sedang dapat membuat seseorang untuk memutuskan perhatian pada hal penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, tetapi dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Kemudian yang ketiga, cemas ini cemas berat, di mana cemas ini sangat mengurangi lahan persepsi seseorang yang adanya kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan. Kemudian yang selanjutnya konsep pembedahan. Di sini ada 4. Yang pertama definisi pembedahan.
Pembedahan atau biasa dikenal sebagai operasi merupakan salah satu penanganan medis invasif untuk mengobati penyakit, injuri, atau deformitas anggota tubuh, tindakan operasi atau pembedahan. Kemudian untuk tipe pembedahan, menurut fungsinya atau tujuannya dibagi menjadi yang pertama diagnostik yaitu biopsi dan laparotomi, kemudian yang kedua kuratif yaitu tumor dan appendektomi, kemudian yang ketiga reparatif yaitu memperbaiki luka multiple. Selanjutnya tahap keperawatan yaitu fase preoperatif dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan di akhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Selanjutnya lingkup aktivitas keperawatan selama waktu tersebut dapat mencakup penetapan pengkajian dasar pasien di tatanan klinik maupun rumah. Kemudian selanjutnya klasifikasi pembedahan. Menurut Nixon, urgensinya tindakan pembedahan diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan, yaitu kedaruratan, urgen, diperlukan, elektif, dan pilihan. Kemudian yang selanjutnya konsep dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan untuk orang yang disayang agar individu merasa diperhatikan, disayangi, dan dicintai. Kemudian pemberian bentuk dukungan ini bisa berupa perkataan, tingkah laku, ataupun materi. Kemudian yang selanjutnya bentuk dan fungsi dukungan keluarga. Menurut Friedman, membagi bentuk dan fungsi dukungan keluarga menjadi 4 dimensi, yaitu pertama ada dukungan emosional, kemudian dukungan instrumental, kemudian dukungan informasional, dukungan penilaian atau penghargaan. Kemudian yang selanjutnya jenis penelitian. Untuk jenis penelitian ini jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian ilmiah. Penelitian ini memiliki kriteria seperti berdasarkan fakta, bebas prasangka, prinsip dan analisa. Kemudian desain dan rencana penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei non eksperimen. Dalam penelitian survei tidak dilakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel, tetapi sekedar mengamati terhadap fenomena atau sosial yang terjadi. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut. Kemudian sampel yaitu objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Kemudian untuk terakhir kesimpulan, dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan pasien post-operasi di ruang bedah. Dukungan yang diberikan baik dalam bentuk dukungan emosional, informasional, instrumental, maupun penilaian dapat membantu pasien mengurangi kecemasan, meningkatkan motivasi, serta mempercepat proses penyembuhan fisik dan psikologis. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat dibuktikan bahwa semakin baik dukungan keluarga yang diterima pasien, maka semakin optimal pula proses pemulihan yang dialami. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga perlu menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan postoperasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan pasien. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Teh Nada dipersilakan. Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Umu Kulsum selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Nada Sucialkoma akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan luka diabetikum di ruang rawat inap penyakit dalam. Baik, di yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya hiperglikemia karena kelainan sekresi insulin. Penelitian lain menyebutkan bahwa adanya urbanisasi menyebabkan
menyebabkan rural tradisional menjadi urban menurut Ridawati dan Elvian tahun 2020. Rumusan masalahnya, bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan luka diabetikum di ruang rawat inap penyakit dalam. Tujuan penelitiannya, yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan luka diabetikum di ruang rawat inap penyakit dalam berdasarkan proses keperawatan. Lalu ada tujuan khusus, yang pertama ada mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan luka diabetikum. Lalu ada menentukan diagnosa keperawatan, yang ketiga merencanakan tindakan keperawatan, yang keempat melaksanakan implementasi keperawatan, dan yang kelima ada mengevaluasi hasil dari tindakan keperawatan. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dalam bidang keperawatan, khususnya mengenai asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Lalu ada manfaat praktis, yang pertama ada bagi rumah sakit, yang kedua bagi perawat, yang ketiga bagi pasien, dan yang keempat bagi institusi pendidikan. Lalu bagian bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus ini merupakan penyakit akibat kadar gula darah tinggi yang disebabkan kelainan hormon insulin yang berfungsi sebagai penyeimbang kadar gula darah. Yang dimana kadar gula darah ini di ambang normal gula darah manusia, yaitu pada waktu puasa 60-120 mg per dl dan di bawah 140 mg per dl per 2 jam sesudah makan. Jika gula darah melebihi 140 mg per dl, maka mempunyai peluang tinggi menderita diabetes dan komplikasi. Anatomi fisiologi pankreas. Menurut Astriani dan Putra tahun 2020, letak pankreas berada di belakang lambung dan di antara limfa dan duodenum yang merupakan kelenjar endokrin, yaitu menghasilkan hormon, dan kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Lalu di sini ada sel alfa, yaitu menghasilkan glukogen yang bertugas dalam mengurangi oksidasi glukosa dan menaikkan kadar glukosa darah. Yang kedua ada sel beta, yaitu menghasilkan insulin yang bertugas dalam memudahkan mengambil dan memakai glukosa oleh sel-sel otot, hati, dan lemak, serta mencegah terpecahnya glikogen hati dan otot secara berlebih. Lalu ada sel delta mengeluarkan somatostatin sehingga menghambat sekresi glukagen dan insulin oleh sel alfa dan sel beta. Yang terakhir ada sel F, yaitu mengeluarkan polipeptida pankreas yang mampu menghambat aktivitas endokrin pankreas. Di sini ada 5 hormon yang mampu meningkatkan kadar glukosa, antara lain yaitu insulin, yang kedua glukosa, yang ketiga epinefrin, yang keempat glukortikoid, dan yang kelima growth hormone. Di sini ada etiologi diabetes mellitus. Yang pertama, menurut Wijaya dan Putri tahun 2015, yaitu bisa disebabkan oleh obesitas. Yang kedua bisa disebabkan oleh usia dan riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus, organ-organ lain yang ikut serta berperan dalam timbulnya gangguan toleransi glukosa, yaitu yang pertama ada liver, yang kedua ada otot, yang ketiga sel lemak, yang keempat sel alfa pankreas, dan yang kelima ada ginjal. Faktor risiko diabetes mellitus, yang pertama ada pada orang tua atau saudara kandung. Yang kedua bisa disebabkan dari kegemukan, yang ketiga tidak ada aktivitas, dan yang keempat hipertensi kurang lebih 130-85 pada dewasa, kolesterol HDL kurang lebih 35 ml per dl, dan trigliserida kurang lebih 250 mg per dl. Lalu ada faktor risiko DM terdiri dari faktor yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor lain. Untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi ada ras dan etnik, riwayat keluarga dengan DM, yang ketiga ada umur. Risiko semakin tinggi seiring dengan meningkatnya usia. Faktor riwayat melahirkan bayi dengan BB lahir kurang dari 4.000 gram atau riwayat DM gestasional. Yang kelima riwayat lahir dengan berat badan rendah di bawah 2,5 kg. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi: berat badan, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat. Faktor lainnya penderita polycystic ovary syndrome atau keadaan resistensi insulin, yang kedua penderita sindrom metabolik, dan yang ketiga penderita yang mempunyai riwayat penyakit kardiovaskuler, stroke. Manifestasi klinisnya
yaitu pada penderita DM tipe 2 mempunyai dua keluhan, yaitu keluhan umum dan keluhan khas. Keluhan yang menyertai umumnya yaitu ada poliuria, polidipsi, polipagia, berat badan yang menurun drastis, dan yang kelima ada kesemutan pada kaki. Pencegahan diabetes mellitus ada 3 pencegahan. Yang pertama pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Lalu penata laksanaan diabetes mellitus itu ada 2 cara, bisa dengan diet dan terapi farmakologi. Lalu di sini ada pengertian ulkus diabetikum. Ulkus merupakan jaringan mati atau nekrosis yang disebabkan oleh emboli pembuluh darah besar arteri yang menyebabkan suplai darah tersumbat dan terhenti, dan juga terjadinya proses inflamasi jangka panjang. Etiologi ulkus diabetikum yaitu kaki diabetik terjadi karena neuropati, angiopati, dan infeksi. Neuropati merupakan gangguan sensorik pada kaki sehingga nyeri ulkus di kaki tidak terasa. Faktor yang berpengaruh atas terjadinya ulkus diabetikum antara lain yaitu faktor endogen yaitu genetik metabolik, angiopati diabetik, dan neuropati diabetik, dan faktor eksogen yaitu trauma, infeksi, dan obat. Patofisiologi ulkus diabetikum yaitu faktor penyebabnya yang disebut trias. Trias terdiri dari iskemik, neuropati, dan infeksi. Derajat ulkus diabetikum ada 5 derajat. Yang pertama grade 0, simptom pada kaki seperti nyeri. Yang kedua grade 1, ulkus superficial. Yang ketiga grade 2, ulkus dalam. Yang keempat grade 3, ulkus sampai mengenai tulang. Yang kelima grade 4, gangren seluruh kaki. Lalu di bagian bab 3 ada metodologi penelitian. Desain penelitiannya yaitu menggunakan desain studi kasus, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan komprehensif terhadap suatu objek. Untuk populasinya itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam yang mengalami luka diabetikum di rumah sakit tempat penelitian dilakukan. Sampelnya kriteria inklusif, pasien berusia kurang lebih 18 tahun, didiagnosis diabetes mellitus oleh dokter, memiliki luka diabetikum, sedang menjalani perawatan, dan bersedia menjadi partisipan. Kriteria eksklusinya pasien dengan luka akibat trauma non-diabetik, pasien dengan kondisi kritis atau tidak stabil, pasien atau keluarga menolak menjadi partisipan. Teknik sampling yang dipilih yaitu teknik purposive sampling, yaitu pemilihan objek secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Instrumen penelitiannya forum pengajian, asuhan keperawatan, perencanaan, dan catatan perkembangan. Metode pengumpulan data ada wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Untuk analisa datanya bisa dilakukan proses pengkajian keperawatan dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Etika penelitiannya ada informed consent, anonymity, justice, beneficient, dan non-beneficient. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tenada. Untuk selanjutnya, mangga Kang Irfan. Benarnya udah ada belum ya? Ada Kang. Udah ada ya? Udah ada. Ini kalau ada ngelag gitu jaringannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Muhammad Ibn Gozi. Pertama saya hormati Ibu Dr. Deyogo Kusum, Eskep Nursaimkep ya, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan
tentang penelitian studi kasus, yaitu dengan judul pengaruh penerapan pemberian jus alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia di Yayasan Harapan Robani, Kota Cirebon. Pertama, pendahuluan. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, karena prevalensi angka kejadian di Indonesia itu makin meningkat. Pertama, data WHO pada tahun 2016 itu 3%, kemudian mulai peningkatan pada tahun 2019 jadi 45%. Dan secara nasional data dari angka kejadian hiperkolesterolemia ini juga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan juga, dari 3% pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Ini berdasarkan data Risetdas. Kemudian secara data provinsi, di Provinsi Jawa Barat, yaitu pada tahun 2016 itu 35%, kemudian mulai peningkatan pada tahun 2019 yaitu 50%. Nah, dan juga yang saya teliti yaitu di Yayasan Harapan sendiri, yaitu datanya itu pada Agustus 2024 kemarin itu berdasarkan data internal 2024 dan internal yayasan itu ada sekitar 44 orang, dan menaik peningkatan pada Desember 2024 itu jadi 50 orang. Jadi inilah menjadi alasan mengapa saya mengambil topik penerapan jus alpukat ini, yaitu untuk mengetahui pengaruhnya. Nah, kemudian lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di masalah yang dirumuskan peneliti yaitu apakah ada pengaruh penerapan pemberian jus alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia di Yayasan Harapan Robani, Kota Cirebon. Kemudian untuk tujuan sendiri yaitu mengetahui pengaruh dari pemberian jus alpukat ini terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia di Yayasan Harapan Robani, Kota Cirebon. Lanjut ke manfaat penelitian. Jadi manfaat yang ingin dituju yaitu pertama, menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh jus alpukat terhadap untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang kedua itu menjadi alternatif dalam menurunkan kolesterol secara non farmakologi. Dan yang ketiga itu sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran. Dan manfaat secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi alternatif dalam menurunkan kadar kolesterol, terutama bagi responden yang diteliti. Kemudian tujuan pustakanya itu pertama, hiperkolesterolemia yaitu pengertiannya itu, jadi seorang dikatakan hiperkolesterolemia yaitu seorang yang ketika kadar kolesterolnya lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, jadi hiperkolesterolemia juga dapat ditangani secara farmakologis dan non-farmakologis. Nah, pertama yang farmakologis itu secara dengan obat-obatan, contohnya jenis obat statin, niacin, ezetimibe, turunan asam fibrat, dan bile acid binder. Nah, kemudian secara farmakologi, non-farmakologi itu koenzim Q10, terol, bawang putih, dan terapi somatik. Nah, ini masih di pustaka, yaitu kandungan dalam buah alpukat ya. Jadi dalam buah alpukat itu terkandung beisisterol, merupakan senyawa obat kimia yang berfungsi untuk menurunkan kadar LDL atau kenalnya kolesterol jahat, trigliserida, dan total lemak darah. Kedua, kandungan itu lemak tak jenuh tunggal. Nah, lemak tak jenuh tunggal yang memiliki alpukat membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Nah, lemak alpukat juga dapat meningkatkan hormon leptin yang dapat menekan nafsu makan. Jadi dengan tujuan ketika mengkonsumsi alpukat ini di pagi hari itu nafsu makan terkait untuk makanan yang mengandung banyak lemak itu berkurang karena tadi dengan alpukat yang mengandung hormon leptin. Kemudian yang ketiga, asam oleat. Asam oleat dapat ditemukan dalam lemak tak jenuh tunggal yang dimiliki alpukat. Nah, asam lemak ini dapat mengurangi tingkat kolesterol dalam tubuh. Kemudian kandungan yang keempat itu alpukat yang dikonsumsi secara rutin dapat meningkatkan kolesterol HDL, high density lipoprotein, atau tadi yang dikenal dengan kolesterol yang baik itulah. Nah, ini secara kerangka teori yaitu pertama cara etiologi itu, jadi penyebab hiperkolesterolemia itu makanan sehari-hari yang mungkin tidak baik, kemudian berat badan juga salah satu pengaruh orang bisa tinggi kolesterol, kemudian kurang aktivitas dari fisik, umur dan jenis kelamin juga mempengaruhi ya, berpengaruh. Kemudian yang kelima, penyakit lain atau penyakit penyerta. Adapun tanda gejala
orang yang menderita hipergliksemia itu sakit kepala di bagian belakang di atas tengkuk, terus kemudian mudah lelah, suka mengantuk, tengkuk terasa pegal, kembung-kembung karena fungsi hati berkurang dan nyeri dada. Nah, kemudian di penata laksananya itu tadi yang sudah dibahas sebelumnya secara farmakologi dan non farmakologi, tetapi yang saya ambil yaitu non farmakologi, yaitu contohnya jadi yang tidak menggunakan jenis obat-obatan yang tadi statinnya. Ini ada olahraga yang rutin diet, terus koenzim Q10, sterol dan catol dari tumbuhan daun putih. Nah, jadi tadi yang alpukat ini mengandung tadi sterol dan stanol dari tumbuhan ya. Nah, kemudian kandungan itu alpukat. Nah, alpukat itu dibuat jus. Nah, jus itu terdapat kandungan tadi sistosterol, asam dan asam folat yang dimana nanti tujuannya itu diharapkan dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus atau case study yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan intervensi perawatan berdasarkan bukti atau evidence praktis. Adapun populasi dalam penelitian ini ada penderita hiperkolestemia dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang berada di lingkungan Yayasan Harapan Robbani. Dan adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jadi purposive sampling itu di mana pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kemudian hipotesa yang muncul yaitu pertama ketika diterima itu ada pengaruh penerapan pemicu alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia di Yayasan Harapan Robbani. Kemudian ketika hipotesis tolak itu tidak ada pengaruh penerapan pemberian jus alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia di Yayasan Harapan Robbani. Adapun analisis data yaitu analisis data dilakukan melalui dua tahapan yaitu analisis deskriptif dan analisis perbandingan atau pre dan post intervensi. Nah, analisis deskriptif data karakteristik responden, kemudian nilai kadar kolesterol disajikan dalam bentuk tabel dan analisis deskriptif. Kemudian yang keduanya itu analisis perubahan. Jadi sebelum dilakukan pemberian jus alpukat tadi dilakukan pengecekan menggunakan yang digunakan itu isi touch yaitu untuk melihat kadar kolesterol sebelum diberikan jus alpukat. Nah, data diperoleh dari satu kasus pengakuan berulang, maka analisis dilakukan secara deskriptif, komparatif, menggunakan tabel perbandingan skor sebelum dan sesudah intervensi. Peneliti akan menggambarkan perubahan yang terjadi, yaitu penurunan kadar kolesterol sebagai indikasi efektivitasnya pemberian jus alpukat ini. Dan kemudian yang saya itu etika dalam penelitian yaitu pertama persetujuannya. Jadi yang paling utama itu mendapat atau inform consent kepada calon responden apakah bersedia untuk dilakukan dilibatkan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian yang anonim atau tanpa nama. Jadi ketika kita menampilkan data-data itu berdasarkan inisial atau tanpa menjabarkan namanya. Kemudian yang terakhir ini kerahasiaan. Jadi data-data ini, data yang sudah kita dapatkan, kita jaga kerahasiaannya, jadi tidak disebarluaskan kecuali ketika dalam untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau terkait hasil dari penelitian ini. Dan, terima kasih mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, karena Teh Dita gak ada, jadi ke kelompok kuantitatif. Mangga untuk Teh Dita dipersilakan untuk presentasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Umu Kulsum sebagai Koordinator Metodologi Penelitian. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Aini Putri. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengaruh rom aktif terapi menggembola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik. Untuk latar belakangnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 12,2 juta korban pasien stroke di seluruh dunia. Menurut Kemenkes RI 2018, angka prevalensi stroke di Indonesia yaitu 10,9 per mil pada tahun 2018 dengan estimasi 713.783 individu yang menderita stroke. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat prevalensi sebesar 11,4% yang mengalami stroke atau sekitar 131.846 individu. Terdapat 515 kasus yang tercatat pada tahun 2020 menurut statistik RSUD Cibabat yang dikumpulkan selama 3 bulan terakhir, yaitu 130 kasus stroke. Sedangkan di ruang lantai 2 pada tahun 2024 tercatat 73 kasus yang mengalami stroke. Untuk rumusan masalahnya yaitu dari latar belakang maka penulis memiliki pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimanakah pengaruh rom aktif terapi menggembola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik di ruang E2 RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Untuk tujuannya, yaitu ada tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umum, studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran asuhan perawatan dengan pengaruh rom aktif terapi menggembola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik di ruang E2 RSUD Cibabat. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan pada pasien stroke non-hemoragik. Untuk yang kedua, melakukan penerapan rom aktif terapi menggembola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik. Dan untuk yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemoragik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretik. Hasil penelitian ini menjelaskan pengaruh rom aktif terapi menggembola karet terhadap penurunan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik, sehingga menambah pengetahuan sebagai pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah. Ini untuk manfaat khususnya, yaitu pertama bagi pelayanan. Berbagi referensi dan pengembangan pelayanan kesehatan, khususnya penerapan terapi menggembola karet pada penderita stroke non-hemoragik yang mengalami kelemahan otot untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, bagi pendidikan dan pengembangan ilmu, yaitu menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemoragik melalui terapi gembola karet. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang baik dan meningkatkan hal yang baik kepada masyarakat untuk mengenai penerapan rom aktif menggembola karet pada pasien stroke non-hemoragik. Ibu mohon maaf untuk ada
Baik, izin melanjutkan Ibu. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk stroke ini, stroke hemorragik merupakan situasi di mana aliran darah menuju otak terhenti akibat aterosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah atau karena adanya gumpalan darah yang menyumbat arteri yang menuju otak yang mengakibatkan pasokan darah ke otak terganggu. Untuk etiologinya, yang pertama ada trombosis yang menguat darah di pembuluh darah di otak atau leher. Aterosklerosis cerebral menjadi penyebab utama trombosis. Yang ketiga, embolis cerebral, bekuan darah yang berpindah ke otak yang mengakibatkan kerusakan pada aliran darah ke otak. Yang keempat, iskemia, dan yang terakhir hemorragik cerebral. Fisiologinya, stroke merupakan suatu kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi dan kemampuan saraf karena berkurangnya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti emboli, trombus, hipertensi, aterosklerosis, ateroma, hiperlipidemia, diabetes mellitus, dan berbagai masalah sirkulasi dalam secara umum. Intinya, stroke terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak sehingga kadar oksigen yang diangkut oleh hemoglobin menjadi rendah. Padahal oksigen sangat penting dalam proses pengubahan glukosa menjadi energi. Dengan berkurangnya pasokan nutrisi tersebut, sel-sel otak beresiko mati. Kematian sel-sel otak ini berdampak pada penurunan fungsi dan kinerja otak itu sendiri yang memiliki dua fungsi penting, yaitu sensorik dan motorik. Untuk gejalanya, yang pertama tersumbatnya pembuluh darah secara mendadak akibat trombus. Yang kedua, terbentuknya trombus yang dapat terlepas menjadi emboli. Yang ketiga, menyebabkan aneurisma. Yang keempat, masalah dalam bicara dan bahasa. Yang kelima, kesulitan dalam memori atau daya ingat. Yang keenam, sakit kepala yang sangat parah. Ketujuh, vertigo. Kedelapan, kelemahan atau kelumpuhan pada sisi tubuh. Yang sembilan, gangguan fungsi otak. Dan yang terakhir itu penurunan tingkat kesadaran. Untuk peneliti pertama, penelitian. Misalnya kajian metode penelitian kuantitatif ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan menganalisis dan mengevaluasi literatur yang relevan. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang terkandung dalam artikel dan buku yang berhubungan dengan metode penelitian kuantitatif. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu ada hipotesisnya yaitu tidak ada pengaruh rem aktif terapi menggelam bola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik. Untuk hipotesis alternatifnya adanya pengaruh rem aktif terapi menggelam bola karet untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik. Untuk jenis penelitiannya, teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan pada penelitian. Untuk tempat dan penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun di ruang E2 RSUD Cibabat. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Dengan demikian, populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang didiagnosa stroke non hemoragik dan mengalami penurunan kekuatan otot di ruang E2 RSUD Cibabat. Untuk sampelnya, penelitian ini memilih partisipan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan peneliti adalah pasien stroke non hemoragik yang mengalami kelemahan ekstremitas atas, dapat berkomunikasi dengan baik, dan untuk kriteria eksklusinya yang ditetapkan peneliti adalah pasien stroke non hemoragik yang ekstremitas atasnya terdapat luka di tangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Amanda. Enggak, untuk selanjutnya Teh Listi, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dewi Umu Kulsum sebagai dosen pengampu mata pelajaran metodologi penelitian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Listi Puji Nur Ameliani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai hubungan lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Tustira Cimahi. Yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan, dimulai dengan latar belakang. Hospitalisasi merupakan suatu krisis yang terjadi pada anak saat sakit dan dirawat di rumah sakit. Anak yang dirawat mengalami perubahan status kesehatan dan juga lingkungan seperti ruang perawatan, petugas kesehatan yang memakai seragam ruangan, serta alat-alat kesehatan. Selama proses tersebut, anak dapat mengalami hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Bisa ditunjukkan dengan anak tidak aktif, tidak komunikatif, merusak mainan atau makanan, mundur ke perilaku sebelumnya seperti mengompol atau menghisap jari, dan perilaku regresi seperti ketergantungan dengan orang tua atau menarik diri, menurut Anggrek pada tahun 2021. Berdasarkan data WHO pada tahun 2021, bahwa hospitalisasi pada anak sebesar 45%, sedangkan di Jerman sekitar 3-7% anak toddler dan 5-10% pada anak usia prasekolah mengalami hospitalisasi. Selanjutnya, menurut Survei Kesehatan Nasional atau Susenas pada tahun 2022, menerangkan jumlah anak usia prasekolah di Indonesia sebesar 72% dari jumlah total penduduk Indonesia. Dan diperkirakan dari 35/100 anak mengalami hospitalisasi dan 45% diantaranya mengalami kecemasan. Angka kesakitan anak di Indonesia mencapai lebih dari 32,39% dari jumlah keseluruhan populasi anak di Indonesia. Selanjutnya, anak mengalami stres saat hospitalisasi karena lingkungan yang asing. Selain itu, cemas tidak hanya terjadi pada anak, melainkan pada orang tua merasakan hal yang sama. Cemas orang tua akan meningkatkan cemas pada anak, di mana orang tua yang berbeda dan merasakan berbagai gejala kecemasan dan ketakutan karena berbagai tingkat kondisi yang diderita oleh anaknya. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah, apakah ada hubungan antara lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Tustira. Adapun tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui adanya hubungan antara lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Tustira. Yang kedua, ada pun tujuan khusus. Yang pertama, dapat mengidentifikasi lama hospitalisasi anak pada usia 2 bulan sampai 14 tahun yang lama dirawat di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Tustira. Yang kedua, mengukur tingkat kecemasan orang tua yang memiliki anak yang dirawat di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Tustira. Yang ketiga, menganalisis apakah ada korelasi antara durasi rawat inap dengan tingkat kecemasan yang dialami orang tua. Adapun manfaat penelitiannya, manfaat teoritik yang pertama bagi akademisi, yaitu memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak psikologis hospitalisasi anak terhadap orang tua, serta bagaimana lama perawatan berhubungan dengan stres dan kecemasan orang tua. Yang kedua, dasar pengembangan ilmiah. Di sini melakukan penelitian dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya lebih mendalam tentang intervensi atau strategi untuk mengurangi kecemasan orang tua selama anaknya dirawat di rumah sakit. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan, memberikan informasi penting untuk merancang program dukungan dan intervensi yang sesuai bagi orang tua pasien anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas perawatan dan pengalaman hospitalisasi bagi keluarga. Yang kedua, bagi orang tua, dapat membantu orang tua menyadari potensi dampak dari hospitalisasi terhadap diri mereka sendiri, sehingga dapat mencari dukungan atau melakukan strategi coping yang lebih baik. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan berencana atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan ke rumah, menurut Simamora pada tahun 2001. Khususnya, hospitalisasi pada anak dapat menimbulkan stresor baik terhadap anak itu sendiri maupun terhadap orang tuanya.
Selanjutnya, reaksi anak terhadap hospitalisasi ini yaitu merupakan peristiwa traumatik yang penuh kecemasan dalam iklim ketidakpastian bagi anak dan keluarganya, baik itu prosedur elektif yang telah dirancang sebelumnya ataupun situasi darurat yang akan terjadi akibat trauma. Adapun efek psikologis hospitalisasi, yang pertama ansietas dari ketakutan, yang kedua ansietas dari perpisahan, dan yang ketiga kehilangan kontrol pada anak. Selain itu ada respon perilaku anak berdasarkan hospitalisasi. Yang pertama tahap anak akan berprotes, yang kedua tahap anak akan putus asa, dan yang ketiga adalah tahap pelepasan. Selanjutnya kecemasan. Kecemasan adalah gangguan dalam perasaan afektif yang ditandai dengan perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Di sini tingkat kecemasan menurut Stuart dan Student pada tahun 2016 yaitu kecemasan ringan berhubungan dengan ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua kecemasan sedang mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah, dan yang ketiga kecemasan berat yaitu seorang cenderung memusatkan pada sesuatu yang terarah dan terinci serta spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Di sini ada skala ukur kecemasan, yaitu menggunakan skala Hartz atau Hamilton Anxiety Rating Scale. Biasanya ini dilakukan dengan menjumlahkan atau melakukan pengukuran skala angka 0 sampai 4 dengan menjumlahkan total skor yang didapat dari setiap soal pertanyaan. Cara penilaiannya itu kecemasan dengan kategori ada 0 sampai 4, dari yang tidak ada gejala sama sekali sampai sangat berat, yaitu selanjutnya ada penentuan derajat kecemasan dengan menjumlahkan nilai skor dan item dari 1 sampai 14. Selanjutnya ada pun metodologi penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Hospitalisasi pada anak usia 2 bulan hingga 14 tahun merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis. Tidak hanya pada anak, tetapi juga pada orang tua sebagai pendamping utama selama masa perawatan di ruang rawat inap. Orang tua mengalami kecemasan sebagai respon terhadap kondisi sakit anak, ketidakpastian hasil pengobatan, serta perubahan peran dan rutinitas keluarga selama anak menjalani hospitalisasi. Dalam paradigma penelitian ini, lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun ditempatkan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kecemasan orang tua sebagai variabel dependen. Adapun rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau desain penelitian korelasional. Desain korelasional ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu lama hospitalisasi anak dan tingkat kecemasan orang tua. Adapun hipotesis penelitian yang pertama yaitu hipotesis 0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap melati rumah sakit Dustira. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara lama hospitalisasi anak usia 2 bulan sampai 14 tahun dengan tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap Melati, Dustira. Semakin lama hospitalisasi anak, maka tingkat kecemasan orang tua di ruang rawat inap Melati, Rumah Sakit Dustira akan lebih tinggi. Adapun variabel penelitiannya itu yang pertama lama hospitalisasi menggunakan lembar observasi rekam medik, selanjutnya tingkat kecemasan orang tua menggunakan kuesioner khas dan serta dukungan sosial menggunakan kuesioner MSPSS, serta tingkat pendidikan orang tua dan usia anak. Adapun populasi penelitiannya, yang pertama ada inklusi, yaitu anak berusia 2 bulan sampai 14 tahun yang dirawat di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Dustira selama periode penelitian. Orang tua, ayah atau ibu yang bersedia ikut serta dan dapat menjawab kuesioner. Yang kedua yaitu eksklusi, yaitu anak yang dirawat kurang dari 24 jam, misalkan observasi singkat, orang tua yang tidak bersedia atau tidak dapat menjawab, misalkan kondisinya kesehatannya buruk, atau anak yang berada di ruang khusus seperti PICU atau NICU.
Sampel penelitiannya yaitu semua orang tua, baik ayah maupun ibu dari anak usia 2 bulan sampai 14 tahun yang menjalani rawat inap di ruang rawat inap Melati Rumah Sakit Dustira dalam periode penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan observasi dan penyebaran kuesioner. Data mengenai lama hospitalisasi anak diperoleh melalui observasi tidak langsung dengan melihat rekam medis pasien atau catatan administrasi ruang rawat inap. Sedangkan tingkat kecemasan orang tua dikumpulkan menggunakan kuesioner tertulis yang diisi oleh orang tua atau wali yang mendampingi anak selama menjalani perawatan di ruang rawat inap Melati Dustira. Selanjutnya, instrumen penelitian yang pertama adalah lembar observasi lama hospitalisasi anak dan kuesioner tingkat kecemasan orang tua. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama ada tahap persiapan, tahap uji instrumen, dan tahap pelaksanaan penelitian. Pengolahan datanya yaitu melakukan kelengkapan dengan editing, diberi kode dengan coding, dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak pengolahan data statistik. Serta analisis dapat dilakukan melalui analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik responden, yaitu lama hospitalisasi anak dan tingkat kecemasan orang tua. Selanjutnya dilakukan analisis bivariat, yaitu mengetahui hubungan antara lama hospitalisasi anak dan tingkat kecemasan orang tua. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap ruang anak, yaitu ruang Melati di Rumah Sakit Dustira, dan untuk waktu penelitiannya direncanakan berlangsung selama 3 bulan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, hingga pengolahan data. Terima kasih. Baik, untuk teknik terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke koordinator. Mangga Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih ya, Mbak Dita, sudah tadi mengawal proses yang case tadi ya. Jadi tadi saya sudah ada beberapa catatan terkait dengan yang sudah dipaparkan. Silakan sambil berproses saja tanya jawab ya yang diperlukan begitu ya. Namun saya akan coba untuk memberikan tanggapan ya, mengomentari begitu ya. Oke. Saya apresiasi dulu, kita kasih plus dulu ya, Mbak Dita. Untuk berapa orang tuh tadi ya yang sudah paparan case tadi, boleh dong applause dulu atas jadi upaya-upayanya gitu ya menyusun dan juga mempresentasikan. Oke, terima kasih applause-nya keren ya gitu. Oke, sehingga apa yang perlu kita cermati tentunya harus ada evaluasi dari setiap proses tersebut ya. Saya akan mengomentari dari yang presentasinya dulu ya. Presentasi secara keseluruhan cukup baik begitu ya. Artinya tinggal disempurnakan pada saat nanti teman-teman akan melakukan ujian proposal gitu ya. Timer saya yakin karena tadi sudah dikasih warning di awal ya, sehingga teman-teman tadi sudah juga bisa memanajemen dengan baik waktunya begitu ya. Namun kita akan perhatikan isi dari substansi dari slide yang dipresentasikan gitu kan. Kemudian kita perhatikan juga ini saya kira sampai jam berapa Mbak Dita? Jam 13 berapa? 13.40, Bu. Oke. Pada saat presentasi memang teman-teman ada yang menyampaikan secara baik ya introduce-nya. Silakan nanti dikemas kembali ya untuk memperkenalkan diri, kemudian untuk menyampaikan secara ringkas ucapan terima kasih atas waktunya begitu ya terhadap para penguji gitu dengan cepat. Dan satu yang perlu diperhatikan ya, nanti kalau ujian sidang itu menggunakan bahasa Inggris biasanya ya. Jadi tolong dipelajari bagaimana menyampaikan atau speaking English-nya ya. Jadi sudah mulai terbiasa ya nanti. Kalau sekarang tidak apa-apa bahasa Indonesia dulu. Karena dengan presentasi bahasa Indonesia lancar, saya yakin nanti pada saat ujian akan mudah gitu ya. Nanti kaidah-kaidah dan teknis secara ujian akan berbeda disampaikan oleh koordinator lain ya. Nah, namun
pada saat presentasi gitu ya, kita lihat, perhatikan. Silakan teman-teman menyampaikan rencana penelitian tadi dengan judul apa temanya ya. Tadi ada sebagian yang sudah baik, kemudian menyampaikan mengapa alasan gitu ya, mengapa alasan saya memilih judul tersebut begitu. Itu harus diuraikan. Jadi harus ada dasar latar belakang tadi disampaikan mengapa menjadi sebuah latar belakang, urgensinya apa gitu ya. Jadi ambil pokok poinnya, urgensi daripada mengapa variabel penelitian tadi diangkat atau dijadikan ketertarikan untuk diteliti gitu ya. Nah, di dalam tadi sebagian besar sudah secara runut sudah cukup baik ya, mulai dari latar belakang adalah alasan mengapa kita mengambil ketertarikan tadi. Namun di dalam latar belakang itu juga perlu secara terperinci, artinya ada angka kejadian, begitu ya, ada fenomena, gitu ya. Jadi jangan terlalu ke sana ke sini, gitu ya. Jadi langsung fokus kepada secara pengamatan adakah kebutuhan bahwa ini perlu diteliti atau tidak. Nah, secara case studies, case report, biasanya adalah sesuatu kondisi di mana ini